Keselamatan itu harus digarap, dan keselamatan itu more than anything yang hari ini kita kejar, orang-orang Kristen kejar hari ini, seperti mujizat, seperti ini dan itu. Keselamatan lebih penting dari segalanya. Tetapi untuk mencapai keselamatan yang sejati, saudaraku, dibutuhkan satu pemahaman yang benar untuk engkau bisa mengerti tools atau sarana apa yang sudah Allah Bapa berikan kepada engkau dan saya, sehingga engkau dan saya bisa mengoptimalkan diri untuk engkau dan saya bisa menjejakkan kaki suatu hari nanti ke langit baru, bumi baru. Beberapa waktu ini saya terus mengatakan tentang kelahiran baru, karena banyak orang Kristen yang beranggapan mereka datang ke gereja, mereka bertobat dari hidup yang brengsek dulu, mungkin hidupnya tidak karuan dulu, mungkin dulu suka judi, suka minum-minum, suka main perempuan. Sekarang dia hidup jadi orang yang di dalam gambaran manusia dia hidup benar. Dia tidak lagi berjudi, dia tidak lagi main perempuan, dia tidak lagi nakal dan sebagainya, dia tidak lagi minum-minum. Sekarang dia ke gereja, dia pelayanan, bahkan jadi seperti saya, seorang pendeta. Dan di situ banyak orang Kristen terjebak dengan konsep yang salah, saudaraku. Dan mereka banyak berpikir bahwa orang yang seperti itu, bahkan yang berdiri di mimbar seperti saya, sudah mengalami kelahiran baru. Dan itu praktek konsep yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, ratusan tahun, yang dipahami oleh kebanyakan orang Kristen. Dan mereka dengan yakinnya aku hidup dengan lahir baru. Padahal sejatinya, saudaraku, mereka belum lahir baru. Bahkan saya berani mengatakan, banyak pendeta sekalipun, sampai di ujung kehidupannya, bahkan sampai yang sudah meninggal dunia pun, belum mengalami kelahiran baru. Jadi mengalami kelahiran baru itu bukan proses yang mendadak. Didoakan, mendapat mujizat, kau lahir baru. Didoakan, saya pegang kepalamu, kau rebah, kau bangkit, bangun dari rebahmu itu, kau sudah lahir baru. Belum. Itu bukan lahir baru, saudaraku. Tetapi banyak orang Kristen yang konsepnya salah. Dan pemikiran yang salah itu akan mempengaruhi daya juangmu untuk hidup menggarap keselamatan. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru, seharusnya, saudaraku, dia punya keadaan baru dari warna jiwanya. Jiwanya udah berubah. Dulu kalau jiwanya sebelum mengalami kelahiran baru, dia matre, emosian, orang baperan, ini dan itu. Tetapi ketika dia mengalami kelahiran baru, warna jiwanya itu sudah berubah. Dan warna jiwanya itu hasil dari proses perubahan hidup secara bertahap. Nanti akan saya jelaskan, saudara. Jadi kelahiran baru itu pada dasarnya adalah kesadaran baru di mana seseorang mengalami perubahan di dalam cara berpikir, cara pandang dalam menjalani hidup. Dia sudah berubah. Dan itu tidak bisa terjadi sekejap. Tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa terjadi karena mujizat. Tidak bisa terjadi karena ajaib. Tidak bisa. Tetapi harus melalui sebuah proses yang ketat. Di dalamnya ada respon dari manusia itu sendiri, yang bertanggung jawab, berkomitmen, disiplin untuk menggarap dirinya bersama dengan Roh Kudus. Dan proses perubahan manusia lama menjadi manusia memiliki kelahiran baru, saudaraku, itu prosesnya bertahap dan logik. Bisa dilihat, bukan dengan mujizat. Saya rindu teman-teman semua mengerti akan itu. Proses kelahiran baru tidak bisa tidak. Harus, kalau Anda mau masuk ke kelahiran baru, manusia ini harus hidup di dalam pimpinan roh. Lah, ini banyak orang Kristen bingung. Hidup dalam pimpinan roh.
Ini saya tulis rohnya kecil, bukan roh besar. Ini banyak orang yang tidak paham. Ini roh siapa? Ini yang menjadi orang nggak paham, saudaraku. Dan banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini. Proses kelahiran baru boleh saya ringkas begini deh, saudaraku. Jadi ketika seseorang, ini kita nih, ini seorang hamba Tuhan, siapapun itu yang saya kasih kotak begini nih ya, melalui Roh Kudus, hamba Tuhan ini menyampaikan firman yang benar, logos. Anda renungkan itu. Hari-hari hidup kebenaran firman itu Anda dengar. Anda mulai merenungkan. Kemudian melalui hari-hari hidup, terus dari logos, dari pemberitaan firman melalui hamba-hamba Tuhan, melalui YouTube, melalui khotbah begini, terus melalui renungan-renungan setiap pagi, terus Anda dapat logos itu, firman Allah, firman Tuhan itu sendiri, firman Tuhan Yesus itu sendiri. Itu Injil yang hidup terus, yang benar ya saya ngomong. Itu Anda renungkan. Hari-hari hidup terjadilah rema Tuhan di sini. Dari pengalaman hidup. Terus di-blended jadi satu. Dan ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau mengerti engkau lebih lagi, maka Roh Kudus menaungi dirimu. Kita hidup di dalam kawasan Tuhan. Kita tidak boleh keluar dari tudung ilahi, atau kita tidak boleh keluar dari tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja kepada melalui hamba-hamba Tuhan, semua bekerja, masuk. Roh Kudus pun menuntun dirimu yang sudah bertobat, yang sungguh mau melayani Tuhan, sungguh mau hidup benar, sungguh mau mengalami kelahiran baru, maka logos dan rema bekerja sama dengan Roh Kudus. Maka di dalam blended itu, saudaraku, maka engkau akan mengalami yang namanya, di sini kau akan mengalami, hatimu akan mengalami kesanggupan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin, saudaraku. Yang kedua, di situ, ketika ini di-blend jadi satu, itu akan membuka pikiran hatimu untuk terus mengenakan logos dan rema dalam hari-hari hidup. Ini terus blended di sini. Terus ini. Maka engkau mulai berkata begini, kalau aku hidup seperti ini, aku harus mulai menggairahkan. Jadi begini yang jelas ya. Anda mulai mengerti nih. Dapat ramuan begini, Anda mulai mengakui Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah yang sulung, Yesus adalah penuntun langkahku. Maka firman Tuhan benar, Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Nah, kamu semua harus mengikuti pathway-ku. Kamu semua harus ikut jalanku. Berarti saudaraku, di dalam tuntunan hari-hari logos dan rema dan Roh Kudus, itu membawa kita untuk menghidupkan Roh Kristus. Saya menggunakan huruf kecil. Roh Kristus di sini artinya adalah gairah, seperti Yesus bergairah untuk menyenangkan Bapanya. Kau dan saya harus masuk ke pathway ini. Paham sampai di sini, Bapak Ibu? Roh Kristus harus hidup. Jadi logos, rema, Roh Kudus dan Roh Kristus jadi satu. Terus menuntun langkahmu every day. 24 jam, 7 hari, menit ke menit, jam ke jam. Kau harus mengikuti semuanya. Kalau boleh digambarkan begini deh. Ini orang ya, ditudungi Roh Kudus, di tangan kanannya ada logos, ada rema, dia bawa tongkat Roh Kristus. Ini saya gambarkan begitu. Nangkep gak ini? Ya, kayak orang jalan itu, ya, udah lengkap sini. Ini peralatan untuk berangkat ini, untuk menuju kepada kelahiran baru. Ini perangkatnya. Roh Kudus nggak boleh lepas. Kalau Anda lepas dari Roh Kudus, meleset hidupmu. Anda lepas dari Roh Kudus, Anda tidak akan bisa menginterpretasikan logos dengan benar. Kalau Anda tidak bisa menangkap logos dengan benar, rema hidup tidak akan keluar dalam hidupmu. Kalau ini semua fail, tidak akan tumbuh Roh Kristus dalam hidupmu.
Nah, ketika ini dijadi satu, saudaraku, jalan. Seperti minggu lalu saya khotbah, akan lahir dari tuntunan Roh Kudus dan Roh Kristus ini, akan lahir yang namanya roh. Roh itu bukan rohmu. Itu hasil atau spirit atau gairah yang dihasilkan dari tuntunan Roh Kudus dalam hari-hari hidup yang akhir. Nah, nanti atau ini ya, kalau keburu saya akan bahas di sini deh. Ibadah kedua nanti saya akan bahas buah roh. Kalau keburu. Roh ini, saudaraku, itu yang akan menghasilkan, yang akan mengubah hidupmu dan hidupku. Lah ini, hidup dalam pimpinan roh. Roh ini artinya roh yang dihasilkan dari ini semua nih. Lahirlah roh. Nanti akan saya jelaskan roh ini gimana. Lah, roh ini, saudaraku, yang akan mengubah konsep hidupmu. Dulu yang konsepnya tentang aku, Tuhan nomor terakhir, aku nggak peduli dengan sesama, mulai diubah, konsepnya mulai berubah di hidup. Kenapa aku hidup untuk aku sendiri? Bukankah Kristus melakukan hidupnya untuk kepentingan Bapaknya, untuk sesamanya? Kalau aku harus mengikuti Kristus, kenapa aku harus egois dalam hidup ini? Dia berubah konsep hidupnya. Kenapa begitu ya? Dia mulai berubah. Roh Kudus bekerja kuat. Maka sampai ada satu kalimat yang sering saya gunakan, jadilah roti terpecah, anggur tercurah untuk sesamamu. Yesus melakukan itu. Dia berani jadi roti terpecah, anggur tercurah. Bahkan dia berani mati untuk sesamanya. Bagaimana dengan kita? Yesus hebat untuk sesamanya. Dia membuktikan dia mati di kayu salib. Bukan hanya untuk sesamanya. Dia berkualitas di mata Bapaknya. Dia taat di dalam kebebasan berkehendaknya. Dia bisa berkata, jika boleh cawan ini berlalu, tapi kehendakmu Bapa. Oh, hebat itu. Manusia sekarang jarang ditemui seperti itu. Saya bukan melarang Anda untuk berdoa, bukan. Tetapi kedewasaan seseorang itu tidak menuntut Bapaknya. Seorang pribadi yang dewasa, dia tidak menuntut orang tuanya. Bahkan anak yang sudah berpikir dewasa dan matang, dia tidak lagi menuntut, tapi dia ingin memberi untuk orang tuanya. Betul nggak, saudaraku? Ya, kekristenan itu harus di kualitas itu. Dan ketika engkau melahirkan roh itu, engkau hidup di dalam tuntunan roh itu, maka konsep hidupmu beda, pemahaman hidupmu beda, cara berpikirmu beda. Cara berpikir itu akan terekstrak menjadi kelakuan. Sebelum kelakuan jadi karakter dulu. Cara berpikir orang yang hidup dalam tuntunan roh itu akan terekstrak di dalam perubahan karakter. Dan perubahan karakter itu akan tampil dari perbuatan. Nah, itu satu paket, saudaraku, dan itu tidak bisa dipisahkan. Maka, kalau Anda sudah mulai mengerti akan hal ini, Roh Kudus, Parakletos itu akan membimbing dirimu dan diriku untuk terus sampai roh ini hidup dalam hidupmu. Dan kalau, saudaraku, saya boleh gambarkan begini, kalau engkau belum melahirkan atau menciptakan roh ini dalam hidupmu, engkau belum lahir baru. Belum lahir baru. Kalau proses hidupmu hari ini kau jadi Kristen puluhan tahun, tetapi engkau belum melahirkan roh ini, maka engkau belum lahir baru. Kelahiran baru dikerjakan oleh Roh Kudus bersama Roh Kristus atas orang yang memberi dirinya untuk dipimpin, saudara. Dan kalau dia terus bisa sampai berjuang melahirkan roh ini, maka hidupnya akan mengalami kelahiran baru dari hari ke hari. Karena pembaruan roh, cara berpikir, semua konsep hidupnya berubah semua. Gaya hidupnya berubah. Semuanya berubah. Jadi, saya rindu, saudaraku, siapapun kalian yang mendengar renungan ini, kebenaran ini, berjuanglah untuk melahirkan roh ini. Duh, roh ini gimana sih, Pastor? Oke, kita buka Roma 8 ayat 26. Coba tampilkan. Roma 8 ayat 26. Firman Tuhan berkata begini, demikian juga roh
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, Roh yang membantu ini roh siapa? Ya, ini yang saya maksud. Roh yang dimaksud adalah spirit atau gairah yang dilahirkan atau muncul dalam kehidupan orang percaya dari perjalanan dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah itu, dengan Roh Kristus. Membantu di sini artinya mengkondisikan roh kita, di mana yang di dalamnya terdapat hati nurani, untuk mengerti segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi boleh saya simpulkan begini, saudaraku. Ketika roh ini lahir dalam hidupmu, roh ini akan bersama-sama dengan roh kita. Roh kita. Roh ini bersama dengan roh kita. Kerjasama untuk bisa mencapai kepada kelahiran baru sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, bisa saya gambarkan begini, roh ini yang akan menyelamatkan roh kita. Itu baru hidup di dalam pimpinan roh. Amin. Anda bisa mengikuti saya? Pagi-pagi dikasih begini. Amin. Oke ya, kita lanjutkan. Membantu di sini berarti mengkondisikan roh kita, di mana terdapat hati nurani di dalamnya, untuk mengerti segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dan yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Dan roh ini menyatu dengan roh kita, sehingga kita bisa menaikkan doa dengan kualitas yang sebelumnya kita tidak bisa. Kalau kita selama ini belum hidup di dalam tuntunan roh, kita tidak bisa doa dengan kualitas yang benar. Doa kita sembarangan, saudaraku. Kata membantu di sini dalam bahasa Yunaninya, nggak usah saya sebut deh ya. Artinya begini, saudaraku. Kalau boleh saya artikan lebih tajam, artinya turut menanggung bersama atau bergumul bersama. Jadi roh yang dihasilkan ini turut bergumul bersama dengan roh kita di hadapan Bapa untuk sesuatu yang tidak bisa kita ucapkan, saudaraku. Roh ini akan mengajari kepada kita bagaimana berdoa dengan patut kepada Allah. Jadi setelah roh itu memberi bukti kepada engkau dan saya, orang percaya, adalah anak Allah, jelas, Stephen, hidupmu belum beres ini. Terus masuk dalam tuntunan, kau harus lebih, kau harus ini dan itu roh itu akan nuntun, saudaraku. Itu kalau Anda latih kepekaan itu, saudaraku, tidak akan berani orang sembarangan memberitakan firman. Benar saya katakan ini. Dulu ketika saya belum mengerti kebenaran ini, suruh khotbah aja gampang, tinggal ngomong kok. Hari ini saya nggak berani, saudaraku. Saya benar-benar, roh itu seperti menuntun saya untuk hiduplah kudus, hiduplah tidak bercacat, tidak bercela, Stephen. Karena Bapa sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kau tidak bisa melayani dua Tuhan. Jelas itu kalimat-kalimat itu terngiang. Bahkan Paulus berkata dengan jelas, di dalam tubuhku ada dua gairah, dan kau harus mematikan gairah yang tidak baik itu. Tetapi gairah yang tidak baik kedagingan itu terus menguasai diriku. Tetapi itulah perjuangan hidup. Dan kau bisa memenangkan, mematikan gairah itu kalau kau menghidupkan roh. Tanpa menghidupkan roh, kau tidak akan mampu, saudaraku. Jadi roh ini akan mengajari bagaimana kita berdoa secara patut kepada Allah. Dalam kalimat, tolong tampilin terus, jangan dimatikan. 8 ayat 26. Kata kelemahan, saudaraku, kelemahan di sini bukan kelemahan fisik, bisa juga kelemahan fisik, tetapi lebih pada artinya begini, ketidakberdayaan.
Roh membantu kita di dalam ketidakberdayaan kita untuk tampil berkualitas di pemandangan Bapa. Tidak bisa. Kalau engkau tidak mengenakan paket lengkap ini, kau tidak akan pernah bisa berkualitas, dan engkau pasti tidak berdaya untuk engkau berkualitas hidup kudus, hidup suci. Nggak mungkin bisa, saudaraku. Jadi tepat sekali bahwa roh ini menolong kita untuk mengetahui apa yang patut kita minta kepada Bapa. Sebelum kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kristus, dan melahirkan roh itu, saudaraku, kita berdoa sembarangan. Kita minta apa saja yang menurut kita baik. Kita semau-maunya mengatur Tuhan. Yang penting menguntungkan diriku. Tetapi setelah kita memiliki roh itu, maka roh itu memberi kepekaan untuk kita mengerti apa yang patut saya sampaikan di dalam doa. Di dalam aku berdialog dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan roh ini membantu kita berdoa. Amin, saudaraku? Duh, kok bingung ya kayaknya. Amin, ini kok lemes begitu, pusing ya. Amin. Roh ini akan membantu kita untuk doa syafaat untuk orang lain. Khususnya seperti kami-kami nih, para pelayan Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan pekerjaan Tuhan, untuk teman-teman yang mau mendoakan kami, hamba-hamba Tuhan. Saya ajarkan begini ini kenapa? Supaya kalian mengerti taktik hidup. Oh, rumusannya begitu ya. Rumusnya begini ya. Kalau kalian bertumbuh semua, hidup dalam tuntunan roh semua, ada pagar kuat. Wah, saudaraku, kita akan memenangkan banyak jiwa. Bukan hanya didatangkan ke gereja, bukan untuk memenuhi kursi, bukan untuk memenuhi kotak persembahan, bukan itu tujuan gereja. Tujuan gereja adalah dimanapun kau diletakkan, kau jadi pembawa kebenaran. Maka jaga hati, nggak boleh arogansi. Iya, lu mau gerejaku, Ciami belajarnya begini-begini. Tapi kelakuanmu, karaktermu nggak berubah, orang muak, saudaraku. Ngerti nggak, saudaraku? Muak. Alah. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau dulu kita doa syafaat, kita asal ngomong, betul nggak? Asal ngucap aja, doa aja ngomong, sembarangan kita. Dan itu banyak dilakukan oleh banyak orang. Tetapi sekarang nggak berani. Setelah hidup dalam tuntunan roh, roh itu akan membawa kita doa syafaat kepada Tuhan. Makanya latih kepekaanmu, saudaraku. Ada waktumu diam di kamar doamu sendiri sama Tuhan. Nanti engkau akan merasakan roh itu akan menuntun apa yang harus kau doakan. Saya bisa mendoakan orang yang saya tidak tahu sebelumnya kejadian itu, tetapi saya sudah punya hati untuk mendoakan orang itu. Itu tuntunan roh. Karena engkau punya beban yang tulus, doa dengan beban yang tulus dan benar. Dan dalam ayat ini dikatakan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Itu dalam bahasa Yunaninya steknamos, keluhan-keluhan itu. Rintihan, groaning, rintihan. Tak terkatakan dalam bahasa Yunaninya alaletos, unexpressed, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dinyatakan. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan, maka roh itu akan menolong kita untuk bisa terucap kepada Tuhan. Beban yang sangat mendalam itu kadang tidak bisa terucapkan. Kita hanya bisa menangis. Pernah nggak, saudaraku? Pernah nggak? Kita cuman, oh Tuhan tolong. Cuman bisa begitu. Kadang nggak bisa ngomong apa, cuma nangis berderai air mata. Kadang kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi, kita mendoakan sahabat kita yang jauh, yang sedang jatuh di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Kita hanya menangis sejadinya. Dan itu roh itu akan menolong kita untuk bersyafaat kepada Tuhan. Roh yang dilahirkan dari pimpinan Roh Kudus ini akan memberikan kepada engkau dan saya kemampuan memiliki beban yang sangat mendalam, terutama bagi sesama dan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena hidup di dalam tuntunan roh, engkau akan diajak untuk sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Itu goalnya, saudaraku. Kalau kekristenan tidak memiliki pikiran dan perasaan Allah itu sendiri, engkau tidak menggunakan moral Allah itu sendiri, maka engkau tidak akan pernah bisa mencapai
Apa yang menjadi beban Tuhan? Tuhan hadir. Tuhan memberikan, Allah Bapa memberikan anaknya, Tuhan Yesus itu. Karena jiwa-jiwa. Kalau hari ini engkau tidak peduli dengan jiwa-jiwa, berarti ada yang salah. Berarti engkau belum mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Amin. Ini jelas. Ini sangat jelas relasinya, saudaraku. Di dalam Roma 8 ayat 27, lanjutin. Sebentar lagi kita selesai. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Hati nurani ini dalam teks aslinya adalah pronema, to pneumatos, yang artinya cara berpikir dari roh manusia itu. Jadi kalau boleh saya lihat begini, saudaraku, dalam Roma 8:27 saya kalimatkan begini yang benar. Dia yang menyelidiki hati tahu cara berpikirnya roh, bahwa ia berdoa syafaat sesuai dengan kehendak Allah untuk orang-orang suci. Jadi roh itu yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Saudaraku, saya tidak lanjutkan lebih dalam lagi. Intinya pagi hari ini Anda sudah mulai mengerti. Kalau Anda tidak berjuang hidup dalam kawasan Roh Kudus, Anda tidak mencontoh atau menghidupkan gairah Kristus, Anda tidak bisa melahirkan roh. Dan kalau Anda tidak bisa melahirkan roh itu, Anda tidak bisa hidup tepat di pemandangan Allah. Anda tidak bisa tepat hidup di pemandangan manusia sekalipun. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang jomplang dan tidak benar-benar optimal kalau engkau tidak menghidupkan roh. Dan kalau engkau tidak menghidupkan roh, maka hidupmu tidak di dalam pimpinan roh, maka rohmu tidak menjejakkan kaki suatu hari nanti ke langit baru, bumi baru. Mau tidak mau, mulai pagi hari ini berjuanglah melahirkan roh dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan yang terbaik.